Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan khusus cerita-cerita mistis bersambung. Dan kali ini kita akan lanjutkan cerita tentang sebuah kos tua yang menyimpan banyak misteri yang dialami oleh salah satu penghuni kos baru yang bernama Aga. Dan seperti apa keseruan Aga menempati kos misterius tersebut? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Aga masih belum bisa tidur nyenyak setelah malam yang menakutkan di kosnya. Pikirannya terus melayang kembali pada apa yang sudah terjadi, terutama sosok Tia yang tiba-tiba menghilang dan klaimnya tentang kutukan kos. Pagi hari berikutnya, Aga terbangun di hotel bersama Raka. Meskipun mereka sudah menjauh dari kos, perasaan tidak nyaman masih menghantui Aga. Kamar hotel yang kecil terasa lebih aman dibandingkan kosnya, namun tidak sepenuhnya menghilangkan rasa waspada di hatinya. Ketika mereka sarapan, Raka akhirnya memulai pembicaraan serius. "Bro, gua udah mikir-mikir soal yang lo bilang kemarin. Kayaknya kita nggak bisa cuma ngelakuin apa-apa dan kabur gitu aja. Gue yakin ada sesuatu yang bisa kita temukan soal kos itu." Aga hanya mengangguk pelan. "Lo bener, Rak. Tapi gimana kita bisa nyari tahu? Gua nggak tahu harus mulai dari mana." "Gua udah mikirin itu. Mungkin kita bisa mulai dari pemilik kos, atau kita coba tanya ke warga sekitar. Siapa tahu mereka tahu sesuatu tentang sejarah kos itu. Gua yakin nggak mungkin kos itu biasa-biasa aja." Setelah menyusun rencana, mereka berdua memutuskan untuk kembali ke kos, meski Aga masih merasa ragu. Namun rasa ingin tahu yang terus menghantui membuatnya tak punya pilihan lain. Mereka ingin menemukan jawaban, dan tidak ada cara lain selain langsung mencari informasi dari sumber terdekat. Sesampainya di depan kos, Aga dan Raka segera menemui Pak Udin, penjaga kos yang sudah bertahun-tahun bekerja di sana. Pak Udin adalah sosok tua yang selalu terlihat santai, tapi mungkin dia menyimpan lebih banyak cerita daripada yang terlihat di luar. "Pak, bisa ngobrol sebentar?" tanya Aga dengan nada agak ragu. Pak Udin menatap mereka berdua dengan mata lelah, tapi kemudian tersenyum ramah. "Oh, Aga, ada apa? Ada masalah di kos?" "Sebenarnya Pak, kami pengen tahu lebih banyak tentang sejarah kos ini. Saya dengar ada cerita-cerita aneh, terutama tentang kamar saya," jawab Aga, suaranya sedikit gemetar. Mendengar itu Pak Udin terdiam sejenak, wajahnya berubah serius. Ia kemudian duduk di kursi yang ada di halaman kos dan mulai bercerita. "Kamar kamu?" "Ya, memang ada cerita soal kamar itu." Aga dan Raka saling pandang, lalu mereka duduk di depan Pak Udin, siap mendengarkan. Pak Udin menarik nafas panjang sebelum melanjutkan. "Kos ini dulunya rumah tua yang sudah ada sejak zaman kolonial. Pemilik pertamanya adalah seorang saudagar kaya yang punya keluarga besar. Mereka tinggal di sini bertahun-tahun. Tapi suatu hari, salah satu putri dari keluarga itu menghilang secara misterius, tepat di kamar yang kamu tempati." Jantung Aga mulai berdetak lebih cepat. Ia merasa bulu kuduknya meremang mendengar cerita itu. "Menghilang? Bagaimana maksudnya, Pak?" Pak Udin mengangguk. "Iya, menghilang. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Waktu itu, keluarga dan para pelayan mencari-carinya selama berminggu-minggu, tapi tidak ada jejak sama sekali.
Sejak kejadian itu, keluarga itu perlahan meninggalkan rumah ini, dan tempat ini mulai kosong selama bertahun-tahun. Jadi, kamar itu memang angker, Pak? Tanya Raka penasaran. Pak Udin menggelengkan kepalanya. Bukan soal angker atau tidak. Yang jelas, sejak peristiwa itu, siapapun yang tinggal di kamar itu sering mendengar suara-suara aneh. Ada yang bilang mereka melihat sosok perempuan, mungkin putri yang hilang itu. Bahkan pernah ada penghuni yang mengalami kejadian-kejadian aneh, seperti mimpi buruk yang sama berulang kali. Aga menelan ludah. Lalu, penghuni sebelumnya, apa mereka juga mengalami hal yang sama, Pak? Pak Udin kembali mengangguk. Penghuni sebelumnya seorang mahasiswa juga. Dia sempat bercerita soal mimpi yang sama selama beberapa malam berturut-turut. Katanya dalam mimpi itu, dia melihat seorang perempuan yang minta tolong. Tapi setiap dia mencoba menolong, perempuan itu menghilang. Agak terdiam, pikirannya kembali pada sosok Tia. Ia mencoba merangkai potongan-potongan cerita yang ia dengar. Tapi semakin dalam ia berpikir, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Jadi, apa yang terjadi dengan penghuni sebelumnya, Pak? Kenapa dia akhirnya pergi? Tanya Aga penasaran. Pak Udin tersenyum tipis. Setelah beberapa bulan, dia tidak kuat lagi. Katanya dia sering merasa diawasi, bahkan saat dia sendirian di kamarnya. Lalu suatu malam, dia merasa seperti ada yang menariknya keluar dari tempat tidur. Setelah kejadian itu, dia langsung memutuskan untuk pindah tanpa berpamitan. Mendengar cerita itu, Aga merasa semakin tidak nyaman. Ia membayangkan dirinya dalam posisi penghuni sebelumnya yang merasa diawasi setiap waktu. Apa yang sebenarnya terjadi? Raka yang sedari tadi mendengarkan dengan serius akhirnya angkat bicara. Pak, ada lagi yang aneh soal kos ini? Maksud saya, selain kejadian di kamar Aga. Pak Udin berpikir sejenak sebelum menjawab. Ya, ada beberapa kejadian aneh lain. Misalnya, penghuni sering melaporkan pintu kamar yang tiba-tiba terbuka atau suara langkah kaki di lorong ketika tengah malam. Tapi yang paling sering terjadi adalah mimpi-mimpi buruk yang dialami oleh penghuni, terutama mereka yang tinggal di kamar bagian depan. Aga menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan hatinya. Ia merasa dirinya semakin tenggelam dalam misteri kos ini. Tapi di balik ketakutannya, ada dorongan kuat untuk mengetahui lebih banyak. Ia harus menemukan apa yang sebenarnya terjadi di kamar itu. Setelah mendapatkan cukup informasi dari Pak Udin, Aga dan Raka memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang sejarah rumah itu. Mereka menuju perpustakaan kota, berharap bisa menemukan arsip-arsip lama yang mungkin menyimpan rahasia masa lalu kos tersebut. Di perpustakaan, mereka berdua menghabiskan waktu berjam-jam memeriksa dokumen-dokumen tua, koran-koran lama dan catatan sejarah lokal. Akhirnya, mereka menemukan sebuah artikel dari tahun 1920-an yang mengungkapkan cerita tentang seorang putri saudagar kaya yang menghilang tanpa jejak di sebuah rumah besar di kawasan itu. Artikel itu juga menyebutkan bahwa setelah kejadian tersebut, rumah itu sering dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa mistis. Beberapa orang yang tinggal di sekitar rumah tersebut melaporkan melihat sosok perempuan berpakaian putih berkeliaran di malam hari, seolah-olah sedang mencari sesuatu atau seseorang. Aga dan Raka kembali ke kos dengan perasaan campur aduk. Mereka kini tahu bahwa kos tersebut menyimpan sejarah kelam, dan mungkin ada sesuatu yang lebih besar di balik kutukan yang diceritakan oleh Tia. Namun mereka juga tahu bahwa mengungkap misteri ini mungkin bukanlah tugas yang mudah dan mungkin berbahaya. Malam itu, Aga memutuskan untuk kembali tidur di kamarnya di kos.
Meski rasa takut masih menggerogoti pikirannya, ia tahu bahwa ia harus menghadapi apapun yang terjadi di sana. Ia harus menemukan jawaban, dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan kembali ke pusat misteri itu, kamar kos bersejarah yang menyimpan rahasia kelam masa lalu. Malam mulai merayap perlahan di kosan tersebut, membawa kesunyian yang mencekam. Suara jangkrik terdengar samar dari luar, sementara angin malam berhembus lembut melewati jendela kamar Aga. Setelah seharian mencari informasi bersama Raka di perpustakaan, Aga merasa pikirannya penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Dia mencoba untuk tidur, tapi pikirannya terus terjaga. Dia berbaring di tempat tidurnya, memandangi langit-langit kamar yang gelap. Matanya mulai terasa berat, tapi tepat saat dia hampir terlelap, tiba-tiba terdengar suara ketukan yang sangat pelan terdengar dari arah pintu. Aga membuka matanya lebar-lebar. Jantungnya berdegup lebih cepat. Dia mendengarkan dengan seksama, berusaha memastikan apakah itu hanya suara angin atau sesuatu yang lebih menakutkan. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan lebih tegas. Aga bangkit dari tempat tidurnya dengan perlahan, mencoba menenangkan diri. Aga berjalan perlahan menuju pintu, menarik nafas dalam sebelum memutar gagang pintu. Begitu pintu terbuka, ia terkejut ketika melihat tidak ada siapa-siapa. Lorong di depan kamar kosnya kosong. Suasana sunyi dan dingin menyelimuti seluruh tempat itu. Dia melangkah keluar, menatap ke kiri dan ke kanan, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Semua pintu kamar kos tetangga tertutup rapat dan lampu di lorong berkedip lemah. Perasaan tidak enak menjalar di tubuhnya. Aga menelan ludah, mencoba berpikir logis. Mungkin cuma orang iseng, katanya pada diri sendiri. Dia memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Tapi saat ia baru saja menutup pintu, ketukan itu kembali terdengar. Namun kali ini, suara itu berasal dari pintu lemari di dalam kamarnya. Aga merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia merasa seperti di dalam film horor. Perlahan ia berjalan menuju lemari pakaiannya yang besar. Jantungnya berdetak kencang, hampir terdengar di telinganya sendiri. Tangan gemetar ketika memegang gagang pintu lemari. Dengan satu tarikan nafas, Aga membuka pintu lemari itu dengan cepat. Namun lagi-lagi tidak ada apa-apa. Hanya tumpukan pakaian yang tertata rapi. Tapi sebelum ia sempat menutup lemari, sepasang mata tiba-tiba muncul dari balik tumpukan pakaian. Aga tersentak kaget. Dia mundur beberapa langkah. Nafasnya tercekat. Mata itu menatapnya tanpa berkedip, penuh misteri dan kesedihan. Siapa? Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, sosok itu keluar dari lemari. Dan sosok yang keluar itu adalah Tia. Aga, bisiknya dengan suara pelan, seolah-olah ia baru saja kembali dari dunia lain. Kau harus pergi dari sini sebelum terlambat. Aga ingin berbicara, tetapi suaranya terjebak di tenggorokan. Tia, apa yang sebenarnya terjadi? Apa maksudmu? Tia hanya menunduk, matanya penuh kesedihan. Aga, aku terjebak di sini, di kamar ini. Apa maksudnya terjebak? Aga memberanikan diri untuk mendekat, meskipun rasa takut masih menghantuinya. Kamu kan bisa keluar kan? Kamu bisa pergi dari sini. Tia menggelengkan kepalanya perlahan. Aku sudah mati, Aga. Aku sudah lama mati. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Aga tidak bisa memproses apa yang baru saja ia dengar. Tia sudah mati? Tapi dia baru saja melihatnya kemarin, berbicara dengannya, bahkan memperingatkannya soal kos ini. Dulu aku tinggal di sini, Aga. Aku sama sepertimu, tapi sesuatu yang buruk terjadi. Aku dibunuh.
Aga merasa perutnya mual. Apa yang dia dengar semakin membuat segalanya tampak lebih menakutkan. "Siapa yang membunuhmu?" Tia menatap lantai. Suaranya hampir tak terdengar. "Aku tidak tahu, Aga. Aku tidak ingat. Yang aku tahu hanyalah bahwa aku terjebak di sini, di dalam lemari ini, dan aku tidak bisa pergi. Setiap malam aku mendengar suara ketukan, suara dari dunia luar. Itu adalah satu-satunya cara aku bisa berkomunikasi." Aga berusaha mencerna informasi yang diberikan oleh Tia. "Kenapa kamu muncul sekarang? Kenapa kamu minta aku pergi?" Tia menatapnya dengan mata yang penuh ketakutan. "Karena kamulah berikutnya, Aga. Siapapun yang tinggal di kamar ini, mereka semua akan berakhir seperti aku." Ketakutan mulai menguasai diri Aga. Dia tidak ingin percaya bahwa semua ini benar, tapi instingnya mengatakan ada sesuatu yang salah dengan tempat ini sejak awal. "Sekarang sudah terlambat untukku, Aga. Tapi kamu masih punya kesempatan. Pergilah sebelum kau bernasib sama sepertiku, sebelum roh yang lain menemukanmu." "Roh yang lain?" Aga menelan ludah. "Maksudmu ada lebih dari satu?" Tia mengangguk perlahan. "Aku bukan satu-satunya. Kamar ini telah menyaksikan banyak kematian dan banyak jiwa yang terjebak di sini. Aku bisa merasakan mereka. Mereka akan datang untukmu, Aga." Aga merasa dadanya sesak. Ia ingin berlari keluar dari kamar itu sekarang juga, tapi kakinya terasa berat. Ketakutan telah menelannya sepenuhnya. Sebelum Tia sempat mengatakan lebih banyak, lampu di kamar mulai berkedip dan suhu ruangan mendadak turun. Aga bisa merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. "Sudah terlambat, Aga." Tia dengan penuh kepasrahan berbisik. "Mereka datang." Ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Namun ketukan itu tidak berasal dari pintu kamar atau lemari. Ketukan itu berasal dari seluruh dinding kamar. Seolah-olah ada puluhan tangan yang mengetuk dari berbagai arah. Aga mundur ke sudut kamar. Nafasnya semakin cepat dan berat. Suara ketukan semakin menguat. Dan tiba-tiba pintu kamarnya terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan lorong yang gelap gulita. Dari dalam kegelapan itu, sosok-sosok mulai muncul. Mereka adalah bayangan-bayangan samar dengan mata kosong yang menatap ke arah Aga. Mereka perlahan bergerak masuk ke dalam kamar mengelilingi Aga. Sosok Tia mulai memudar, seolah-olah ia perlahan ditarik kembali ke dalam lemari. Aga tak bisa lagi menahan rasa takutnya. Dia berteriak sekuat tenaga, mencoba melarikan diri dari sosok-sosok itu. Tapi tubuhnya seperti terkunci di tempat. Mereka mendekat dengan tangan-tangan yang dingin dan tak berwujud. Di tengah keputusasaan itu, pintu kamar kembali tertutup dengan keras. Dan sosok-sosok itu menghilang seketika, menyisakan kesunyian yang mencekam. Aga jatuh terduduk di lantai, tubuhnya gemetar tak terkendali. Keringat dingin membasahi wajahnya. Malam itu, Aga tahu satu hal dengan pasti. Kamar kos itu bukanlah tempat biasa, dan kutukan yang ada di dalamnya lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Pagi harinya, Aga masih merasa pusing dengan apa yang terjadi semalam. Dia hanya bisa diam di tempat tidurnya, menatap langit-langit kamar dengan perasaan tidak percaya. Dia mengusap wajahnya dan mengambil nafas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk menjalani hari. Meskipun pikirannya kacau, Aga tetap harus kuliah. Namun ada satu hal yang selalu mengganggu sejak hari pertama ia menempati kos ini. Kamarnya seharusnya untuk 2 orang, tapi sejak ia pindah, teman sekamarnya tak pernah terlihat. Sejak pertama kali tiba di kos ini, Bu Dedeh, pemilik kos, sudah memberitahu bahwa kamar yang dia tempati adalah kamar untuk 2 orang. Namun, tempat tidur di sebelah selalu kosong dan rapi. Tidak ada barang apapun yang menunjukkan kalau ada orang lain yang tinggal di sana.
Setiap kali dia bertanya kepada Bu Dedeh soal teman sekamarnya, jawabannya selalu samar. Dia hanya mengatakan, "Ah, dia jarang pulang, biasa anak kuliahan yang sibuk." Aga pun bangkit dan berjalan menuju pintu lemari itu, lalu dengan cepat membukanya. Sama seperti biasanya, lemari itu kosong, hanya tersisa ruang hampa yang dingin. Siang harinya, Aga menemui Raka di kantin kampus. Raka sudah mendengar cerita tentang kejadian semalam dari Aga, dan meskipun dia biasanya tidak percaya dengan hal mistis, kali ini ia kelihatan sedikit ragu. "Gua bukan tipe orang yang gampang percaya sama cerita-cerita horor, tapi kejadian semalam jelas gak normal, Ga," kata Raka sambil menyeruput es tehnya. "Gua jadi penasaran, siapa sebenarnya yang pernah tinggal di kos itu sebelum elo?" Aga mengangguk. "Gua juga pengen tahu, Kak. Apalagi tentang teman sekamar gua yang gak pernah kelihatan itu. Setiap kali gua tanya ke Bu Dedeh, jawabannya selalu gak jelas. Kita harus cari tahu, Ga. Mungkin ada catatan atau orang yang tahu sejarah kos itu," saran Raka. "Lagian tempat itu udah dari dulu katanya angker. Gua gak bakalan heran sih kalau ada cerita aneh di baliknya." Aga terdiam sejenak, menimbang-nimbang apa yang dikatakan oleh Raka. "Gua sih pengen banget tahu, tapi gue juga takut kalau beneran ketemu jawabannya." "Tapi lo udah terlanjur ada di sana, Ga. Kalau emang ada sesuatu yang gak beres, lo mending tahu dari sekarang, sebelum semuanya semakin parah." "Oke, gue bakal cari tahu lebih banyak tentang teman sekamar gue," kata Aga akhirnya. Sore harinya sepulang dari kampus, Aga kembali ke kos dengan perasaan campur aduk. Langit mulai gelap dan suasana kos terasa lebih sunyi dari biasanya. Sesampainya di kamar, ia langsung merasa ada yang berbeda. Pintu kamar sebelahnya sedikit terbuka, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aga menahan nafas sejenak. Ia melangkah mendekati pintu kamar itu dan mengetuk pelan. Namun, tidak ada jawaban. Aga mendorong pintu itu sedikit lebih lebar, dan pandangannya langsung tertuju pada sesuatu yang aneh. Kamar yang seharusnya kosong itu kali ini tampak lebih hidup. Ada beberapa barang yang terlihat baru, sebuah tas punggung, beberapa baju yang tergantung di lemari, dan sepatu yang tertata rapi di bawah tempat tidur. "Sejak kapan barang-barang ini ada di sini?" pikir Aga. Selama ini kamar itu selalu kosong, dan tiba-tiba saja sekarang terlihat seperti dihuni oleh seseorang. Tapi anehnya, orang yang menghuni kamar ini tak pernah terlihat. Aga berkeliling kamar mencoba mencari petunjuk, tapi semakin ia melihat, semakin ia merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang ganjil di sana. Barang-barang itu terlihat baru, tapi ada perasaan bahwa kamar ini sudah lama tidak dihuni manusia. Aga merasa bulu kuduknya berdiri. Dia mengintip ke kiri dan ke kanan, memastikan tidak ada yang bersembunyi di sekitar lorong. Namun semuanya tampak sepi. Hanya ada deretan pintu kamar kos lain yang juga tertutup rapat, seolah-olah penghuninya tidak tahu atau tidak peduli dengan ketukan misterius itu yang selalu terjadi. Lalu dari balik lemari, terdengar suara seperti seseorang sedang menggeser sesuatu. Aga menoleh cepat. Lemari yang tadi tertutup rapat kini sedikit terbuka. Suara gesekan itu berhenti, digantikan oleh keheningan. "Siapa di sana?" Aga mencoba terdengar tegas, meskipun dalam hatinya dia sudah ingin kabur. Namun yang menjawab seperti seseorang yang sedang bernafas di dekatnya. Dalam kepanikan, Aga meraih bantal dan menutupi wajahnya, berusaha mengabaikan suara-suara yang terus menghantui. Tapi kemudian, dia merasakan sesuatu bergerak di atas kasurnya. Ada sesuatu yang duduk di sebelahnya. Aga menurunkan bantalnya perlahan. Matanya terpaku pada tempat tidur. Di sebelahnya, lekukan kasur tampak seperti ada yang menekan, tapi tidak ada sosok yang terlihat. "Lo nggak sendirian di sini?" bisik sebuah suara tepat di telinganya. Aga melompat dari tempat tidur, jatuh tersungkur ke atas lantai.
Dengan mata yang terbelalak ketakutan, dia menatap lekukan kasur yang perlahan kembali seperti semula, seolah-olah sesuatu yang tak terlihat baru saja pergi. Dia tak bisa menahan diri lagi. Aga buru-buru meraih tas dan ponselnya, membuka pintu kamar tanpa berpikir 2 kali. Dia keluar dari kamarnya, lalu menyusuri lorong kos dengan cepat. Dia tak peduli apapun. Yang dia tahu hanyalah harus keluar dari tempat terkutuk itu. Sebentar pengen keluar. Udah keluar penasaran, masuk lagi. Agak-agak labil ini orang. Berarti ini agak-agak gimana gitu orangnya. Ketika Aga tiba di pintu depan kos, ia bertemu dengan Pak Udin, penjaga kos yang sedang duduk di teras. Pak Udin menatap Aga dengan wajah datar, seperti tidak terkejut melihatnya berlari ketakutan di tengah malam. "Mau kemana, Dek?" tanya Pak Udin. Suaranya tenang tapi terkesan sedikit misterius. "Pak, ada yang aneh di kamar saya, Pak. Saya nggak bisa tinggal di sana lagi. Saya mau pergi sekarang." Aga mencoba menjelaskan sambil terengah-engah. Pak Udin hanya mengangguk pelan. "Oh, emang baru ketemu ya?" "Hah? Ketemu siapa, Pak?" tanya Aga. Pak Udin menghela nafas panjang. Matanya menatap jauh ke arah kamar Aga. "Teman sekamar kamu mungkin? Mereka kadang-kadang suka ngagetin penghuni baru. Tapi tenang saja, mereka itu cuma iseng." Aga menelan ludah. "Mereka? Siapa, Pak?" Pak Udin tersenyum tipis, kemudian berdiri dan berjalan mendekat ke arah Aga. "Setiap kamar di sini punya sejarahnya sendiri, Nak. Kadang penghuni lama nggak benar-benar pergi. Mereka cuma pindah dimensi. Kau tinggal tenang aja. Lama-lama mereka juga akan terbiasa dengan kehadiranmu." Dengan mata yang terbelalak, Aga menyadari satu hal. Kos ini lebih dari sekedar bangunan tua. Ada rahasia gelap yang menghantui setiap sudutnya. Dan penghuni yang tak kasat mata tampaknya tidak berniat membiarkannya pergi dengan mudah. "Sudahlah, kembalilah ke kamar. Bapak jamin tidak akan terjadi apa-apa." Kemudian Pak Udin mengantarkan Aga untuk kembali ke kamarnya. Malam itu setelah percakapan dengan Pak Udin yang menambah ketakutannya, Aga kembali ke kamar dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak pada cerita Pak Udin. Namun satu hal yang jelas, kos itu memang menyimpan misteri yang lebih dari sekedar ketukan di tengah malam. Namun tiba-tiba, lampu di kamar berkedip beberapa kali sebelum mati total. Sial, desis Aga. Ia meraba-raba mencari ponselnya, berharap baterainya masih cukup untuk bertahan. Setelah menemukan ponsel, dia menyalakan lampunya dan melihat sekeliling kamar. Sekali lagi ruangan tampak kosong dan sunyi. Tapi di tengah kegelapan, suara detak jantungnya terasa semakin keras. Aga menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya masalah teknis. Namun dia tak bisa menyingkirkan perasaan bahwa ada sesuatu yang mengawasi dari sudut-sudut gelap kamar itu. Lampu ponsel menerangi sebagian kecil ruangan. Aga perlahan berjalan menuju saklar lampu di dinding, berharap bisa menyalakan lampu kembali. Tangannya terulur. Tapi sebelum ia sempat menekan saklar, tiba-tiba ada suara langkah pelan di belakangnya. Aga langsung berbalik dengan cepat, mengarahkan lampu ponselnya ke seluruh penjuru kamar. Namun tidak ada siapapun. "Siapa di sini?" tanya Aga dengan suara gemetar. Namun tidak ada jawaban, hanya detak jantung yang semakin cepat. Aga kembali fokus ke saklar lampu. Ia menekannya berharap lampu menyala. Namun saat saklar ditekan, ruangan tetap gelap. Cahaya kecil dari ponselnya masih menjadi satu-satunya sumber penerangan. Suara ketukan kembali terdengar. Kali ini datang dari dalam lemari. Aga terdiam di tempat. Ia ingin lari, tapi tubuhnya membeku. Nafasnya memburu. Ketukan itu berulang lagi, kali ini lebih cepat dan tidak sabar.
Aga merasa seolah-olah ada sesuatu di balik pintu lemari yang ingin keluar, yang sudah terlalu lama terjebak di sana. Dengan tangan gemetar, dia berjalan pelan menuju lemari. Dengan nafas tertahan, Aga meraih gagang lemari dan menariknya perlahan. Pintu lemari terbuka sedikit demi sedikit. Hanya kegelapan di dalamnya. Tapi kemudian, ia melihat sesuatu yang bergerak. Tiba-tiba, sesuatu yang dingin seperti angin malam menyentuh kulitnya. Aga mundur dengan cepat, tapi matanya terpaku pada sesuatu yang kini muncul dari dalam lemari. Sebuah sosok, tidak jelas bentuknya, hanya siluet hitam, tetapi matanya merah menyala dalam kegelapan. Sosok itu berdiri diam menghadap Aga tanpa bergerak. Aga tidak bisa bergerak. Kakinya seolah tertanam di lantai, jantungnya berdetak semakin cepat. Sosok itu mendekat, perlahan tapi pasti. Suhu ruangan tiba-tiba turun drastis, hingga membuat nafas Aga keluar dalam bentuk kabut tipis. "Apa yang lo mau?" bisik Aga, hampir tidak terdengar di antara desahan nafasnya yang tergesa. Sosok itu tidak menjawab, namun suara ditakan semakin keras. Bukan detak jantung Aga, tapi seolah-olah ada sesuatu di dalam dinding yang berdebar bersama detak jantungnya. Suara itu memekakkan telinga, semakin keras hingga Aga menutup telinganya. Kemudian sosok itu berhenti tepat di depan Aga. Matanya yang merah menatap langsung ke arah Aga, seolah-olah menyelami pikirannya. Sosok itu mengulurkan tangan ke arah Aga. Tangan yang pucat, kurus, dan seolah-olah tidak nyata. Ketika tangannya hampir menyentuh bahu Aga, tiba-tiba seluruh ruangan menjadi terang kembali. Lampu kembali menyala. Sosok itu hilang, lenyap begitu saja, seolah-olah tak pernah ada. Aga tersentak kaget, terengah-engah, terjatuh di lantai dengan tubuh gemetar. Ia menatap ke sekeliling kamar dengan penuh kebingungan. Kamar itu sekarang tampak seperti biasa, terang, tenang, dan kosong. Tidak lama kemudian terdengar suara ketukan yang lainnya. Tapi kali ini bukan dari lemari, melainkan dari pintu depan. Aga menoleh dengan cepat, berharap itu adalah Raka yang datang untuk memastikan keadaan. Benar saja, di depan pintu telah berdiri Raka dengan wajah bingung dan sedikit khawatir. "Lo baik-baik aja kan, Ga?" tanya Raka. Matanya meneliti keadaan Aga yang jelas-jelas tampak berantakan. Aga mengangguk lemah. "Lo gak bakal percaya apa yang baru aja gue alami." Raka tertawa kecil, meskipun ada nada cemas dalam suaranya. "Setelah semua kejadian, gue siap percaya apa aja yang terjadi. Tapi serius, lo kayak baru ngeliat setan." "Emang baru ngeliat setan?" kata Aga dengan suara rendah. "Setan yang keluar dari lemari." Mendengar itu Raka terdiam sejenak. "Lemari? Serius lo?" Aga mengangguk masih terengah-engah. "Gua nggak tahu apa itu, tapi yang pasti itu emang setan." Raka menelan ludah, matanya melihat ke arah lemari di sudut ruangan. "Lo yakin nggak mau pindah dari sini? Gua beneran rasa kos ini nggak beres." Aga tak menjawab pertanyaan Raka. Raka menatap Aga dengan rasa prihatin. Ya udahlah, gue bakal bantu lo. Kita bareng-bareng cari tahu apa yang sebenarnya ada di kos ini." Aga merasa sedikit lega mendengar dukungan dari sahabatnya. Tapi jauh dalam hatinya, dia tahu bahwa apapun yang mereka hadapi akan jauh lebih menyeramkan daripada yang bisa mereka bayangkan. Lampu mungkin telah kembali menyala, tapi kegelapan yang sebenarnya masih terus mengintai. "Jadi, lo yakin banget gak ada sosok yang keluar dari lemari?" Raka akhirnya membuka suara. Aga mengangguk lemah. "Gua lihat dengan mata kepala gua sendiri, Rak. Sosoknya hitam, matanya merah. Lalu dinginnya itu sampai-sampai nafas gua beruap kayak di tempat dingin banget." Raka menatap lemari itu dengan waspada. "Kalau gitu, gua rasa ini lebih dari sekedar kos tua. Mungkin, ya, ada yang menghuni tempat ini." Aga merasa jantungnya kembali berdegup kencang.
Menurut lo, kita harus ngapain sekarang? Tanya Aga berharap Raka punya solusi. Ya, gue nggak tahu, Ga. Tapi satu hal yang pasti, lo nggak bisa tinggal di sini sendirian. Kita harus cari tahu lebih banyak soal tempat ini. Siapa tahu ada sejarah yang bisa jelasin kenapa tempat ini kayak gini. Aga memikirkan usulan itu sejenak. Cari tahu gimana? Tanya ke penghuni kos lain gitu? Bisa aja. Atau coba tanya lagi ke Pak Udin. Dia penjaga kos ini kan? Pasti dia tahu sesuatu. Gua rasa dia nggak cerita semuanya ketika lo tanya tadi. Aga mengangguk setuju. Pak Udin memang aneh. Sejak pertama kali mereka bertemu, penjaga kos itu selalu terlihat terlalu tenang meskipun kos ini penuh kejadian mistis. Seolah-olah dia sudah terbiasa dengan segala hal ganjil yang terjadi. Tapi Aga ragu sejenak. Gimana kalau yang terjadi malam ini bukan yang terburuk? Maksudnya bakal ada kejadian yang lebih buruk lagi? Ya udah, kita mulai dari Pak Udin besok pagi. Gua harap dia mau cerita lebih banyak. Mereka pun memutuskan untuk tetap terjaga malam itu, berjaga-jaga kalau ada lagi kejadian aneh. Tapi malam berlalu tanpa ada tanda-tanda gangguan lebih lanjut. Meski begitu, Aga tetap tidak bisa tidur nyenyak. Singkat cerita, pagi pun tiba. Cahaya matahari yang sedikit masuk dari jendela memberikan rasa lega pada Aga. Seperti halnya kebanyakan kejadian aneh di malam hari, semuanya terasa lebih nyata dan menakutkan saat dilingkupi kegelapan. Tapi kini dengan sinar matahari yang hangat, dia bisa sedikit bernafas lega. Kita temui Pak Udin sekarang, kata Raka yang sudah tampak siap. Ayo, sebelum gua berubah pikiran. Mereka berdua berjalan ke ruang depan kos, tempat Pak Udin biasanya menghabiskan waktu duduk di kursi kayunya. Benar saja, Pak Udin sudah ada di sana, menyeruput kopi pagi sambil membaca koran tua yang kertasnya sudah mulai menguning. Pak, sapa agak pelan. Pak Udin menurunkan korannya, menatap mereka dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ada apa lagi di Aga? Aga ragu sejenak, namun kemudian memberanikan diri. Saya mau tanya Pak, tentang kos ini. Kenapa setiap kamar kayaknya punya penghuni yang gak kelihatan ya? Pak Udin menatap mereka beberapa detik sebelum menghela nafas panjang. Saya sudah di sini lama sekali. Kos ini memang bukan kos biasa. Maksud Bapak gimana ya? Ada sejarahnya gitu? Pak Udin mengangguk pelan, menenggak kopi dengan tenang. Kos ini dulu bukan kos. Tempat ini dulu bekas panti jompo. Banyak orang yang meninggal di sini. Mereka bilang arwah orang-orang yang tidak bisa tenang masih berkeliaran. Aga dan Raka terdiam mendengarkan dengan serius. Setelah panti jompo ditutup, bangunan ini kosong bertahun-tahun sebelum akhirnya dibeli oleh pemilik kos sekarang. Tapi arwah-arwah itu, ya kalian tahu sendiri, mereka nggak kemana-mana. Mereka masih di sini, tinggal bersama kalian. Aga merasa bulu kuduknya kembali berdiri. Jadi mereka yang ada di kamar saya? Pak Udin mengangguk. Mereka cuma pengen ditemenin. Gak semua hantu itu jahat. Beberapa dari mereka cuma kesepian. Mereka itu hanya entitas energi yang masih ada. Hanya sisa-sisanya saja yang pernah hidup di alam ini. Raka tampak tidak puas dengan jawaban itu. Tapi tadi malam ada yang ngeluarin tangan dari lemari, Pak. Itu nggak mungkin cuma hantu kesepian. Pak Udin mengangguk lagi. Kali ini lebih serius. Itu mungkin salah satu dari yang dulu. Mereka yang mati dengan cara yang tidak wajar di sini. Ada beberapa penghuni lama yang punya cerita lebih kelam dari yang lain. Ya, seperti yang saya tahu, tidak semua hantu itu jahat. Yang berarti kalian tahu sendirilah. Berarti ada sosok yang jahat, Pak. Pak Udin hanya diam.
menatap mereka dengan tatapan penuh arti. Hati-hati dengan mereka. Jangan ganggu mereka dan mereka nggak akan ganggu kalian. Tapi kalau sudah sampai sejauh ini, mungkin kalian harus temukan apa yang mereka inginkan. Aduh, aneh-aneh lagi. Aga dan Raka saling bertukar pandang. Perasaan tidak nyaman menghantui mereka. Sepertinya tinggal di kos ini akan lebih rumit dari yang mereka kira. Akan memberikan mereka pekerjaan lebih daripada hanya perkuliahan saja. Pagi itu Aga bangun dengan perasaan ganjil. Bukan karena kejadian semalam, melainkan karena ada sesuatu yang berbeda di kamarnya. Ketika dia menghirup napas, aroma yang tidak biasa langsung menusuk hidungnya. Bau busuk campuran antara bau tanah basah, keringat basi, dan sesuatu yang membusuk. Sejenak dia berpikir mungkin itu sampah yang belum dibuang. Tetapi ketika matanya menyapu seisi kamar, tidak ada apapun yang tampak mencurigakan. Mereka berdua bangkit dari tempat tidur, mulai mencari sumber bau yang semakin menyengat. Setiap sudut kamar mereka periksa, dari mulai lemari, kolong tempat tidur, bahkan jendela yang sudah setengah terbuka. Tapi tidak ada yang aneh. Jangan bilang ini dari kamar mandi, ujar Raka sambil melirik pintu kamar mandi kecil yang ada di sudut kamar. Aga menghela nafas dan berjalan mendekati pintu. Sesuatu di dalam dirinya merasa enggan membuka pintu tersebut, seolah ada peringatan bahwa sesuatu yang lebih buruk mungkin menanti di baliknya. Namun dia tak punya pilihan. Perlahan Aga membuka pintu kamar mandi. Bau busuk semakin tajam, membuat mereka berdua hampir muntah. Tapi anehnya, kamar mandi tampak bersih seperti biasa. Tak ada kotoran, tidak ada air yang menggenang. Tapi kok baunya makin kuat? Gumam Aga bingung. Raka menutup hidungnya dengan tangan, mencoba meredam bau yang semakin tak tertahankan. Mereka lalu kembali keluar dari kamar mandi dan duduk di atas tempat tidur. Kita harus tanya Pak Udin lagi, Ga, usul Raka akhirnya. Dia pasti tahu soal hal ini. Aga mengangguk setuju. Mereka segera keluar, berharap bisa mendapatkan jawaban dari Pak Udin. Saat mereka berjalan ke arah ruang depan, di mana biasanya Pak Udin menghabiskan pagi-paginya, mereka mendapati hal yang mengejutkan. Pak Udin tidak ada di sana. Dan lebih aneh lagi, bau busuk ikut keluar dari kamar mereka. Lo nyium, Rak? Tanya Aga dengan nada khawatir. Iya, ternyata baunya ngikutin kita. Mereka mulai melangkah lebih cepat. Perasaan takut perlahan menjalar di hati mereka. Jika bau itu terus mengikuti, berarti ada sesuatu yang gak beres. Ketika mereka sampai di ruang tengah, Ibu Dedeh, pemilik kos, sedang membersihkan lantai. Ibu, panggil Raka dengan sopan. Pak Udinnya ada? Ibu Dedeh menoleh dengan senyum ramah, tapi segera mengernyitkan hidungnya. Aduh, bau apa ini? Kalian dari mana sih? Seperti ada yang busuk. Justru itu, Bu. Kami mau tanya. Tiba-tiba kamar kami bau banget. Padahal nggak ada apa-apa di sana, kata agak cepat. Bu Dedeh terdiam sejenak, lalu meletakkan sapunya. Kalau begitu, mungkin sudah waktunya kalian tahu. Tahu apa, Bu? Tanya Raka penasaran. Ibu Dedeh menghela nafas panjang dan mengajak mereka duduk di kursi tamu. Wajah yang tadinya ceria berubah serius. Ada penghuni lama di kos ini sebelum kalian datang. Namanya Mbak Retno. Dia dulu tinggal di kamar kalian sekitar 5 tahun lalu. Terus apa hubungannya dengan bau itu, Bu? Aga bertanya, sedikit merasa cemas dengan arah pembicaraan ini. Suatu hari dia tiba-tiba hilang tanpa jejak. Kamar tempat dia tinggal mulai berbau busuk beberapa minggu setelah kepergiannya. Kami pikir itu bau biasa, mungkin dari pipa bocor atau bangkai tikus. Tapi saat kami periksa, gak ada apa-apa. Bau itu terus ada, sampai akhirnya kami putuskan untuk renovasi kamar itu. Bau itu menghilang, dan selama beberapa tahun semuanya normal.
sampai kalian masuk ke sana dan kalian bilang ada bau itu lagi?" Aga dan Raka saling bertukar pandang. Bau yang sama, penghuni lama yang hilang. Kalian percaya dengan cerita orang hilang? Ibu Dedeh bertanya tiba-tiba. "Kami nggak tahu, Bu, harus percaya apa?" jawab Raka. "Tapi yang jelas, bau ini nggak normal." Ibu Dedeh menunduk seolah sedang berpikir keras. "Mbak Retno, mungkin arwahnya masih di sana mencari sesuatu, atau mungkin dia belum pergi dari dunia ini." "Mbak Retno pergi atau meninggal di kamar itu, Bu?" Mendengar pertanyaan itu, Bu Dedeh langsung terdiam 1000 bahasa. "Bu, apa ada yang Ibu sembunyikan?" Tidak ada yang Ibu sembunyikan. Tapi lebih baik kalianlah yang harus mencari jawabannya." "Loh, kok malah kami? Kami di sini kan ngekos, cuma mau fokus ingin kuliah saja. Kenapa malah disuruh memecahkan misteri? Mending kita langsung pindah aja lah, daripada begini ceritanya. Kita ini mahasiswa, bukan detektif misteri." Mendengar jawaban dari Raka, Bu Dedeh terlihat tersenyum, namun senyumannya tampak aneh. "Kalian harus cari tahu apa yang dia mau." Tunggu. Kenapa jadi kita harus cari tahu apa yang dia mau?" kata Raka yang protes. "Tapi gimana caranya kita tahu apa yang dia mau?" Aga menelan ludah. Sepertinya Agalah yang lebih terpancing untuk mencari tahu lebih lanjut. "Gak, ngaco kamu ah. Ini semua udah gak bener. Kita mendingan harus keluar dari tempat ini. Biar gue yang cariin lu tempat kos baru deh. Pokoknya lu jangan lagi tinggal di sini." "Enggak, Rak. Bener kata Bu Dedeh. Kita coba lihat lagi ke kamar. Siapa tahu kita menemukan sesuatu." "Ah, teman geblek." Baiklah, sampai di sini dulu cerita Aga dan juga Raka yang berusaha memecahkan teka-teki di sebuah kos-kosan tua yang menyimpan banyak misteri. Padahal ini kalau sebenarnya ya, kalau Aga mau, harusnya dia bisa langsung keluar sih. Gak usah pakai pengen mecahin teka-teki misteri di balik kos-kosan angker itu. Tinggal kabur keluar aja udah selesai ceritanya. Tapi kayaknya ini mungkin karena Aga ini, kenapa dia nggak bisa keluar dengan leluasa dari kosan tersebut? Mungkin karena pikirannya kali ya yang dirasuki dan dipengaruhi oleh sosok-sosok yang ada di kosan tersebut. Jadinya deh si Raka sampai geram sendiri dengan sahabatnya. Nah, seperti apa cerita kelanjutan dari kosan misterius tersebut? Kita akan simak di episode selanjutnya ya. Bagi teman-teman yang mungkin gregetan seperti saya, bisa tuliskan komentar kalian di kolom deskripsi. Dan sekarang saya juga harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.